Bayangkan, seorang CEO misterius tiba-tiba melamarmu, bukan karena cinta, tapi untuk membayar hutang budi dari masa lalu. Kau pun setuju demi menyelamatkan keluargamu, namun kemudian kau menemukan kebenaran pahit. Perusahaan suamimu itulah yang secara diam-diam telah menghancurkan keluargamu. Dan yang lebih rumit lagi, kebaikanmu di masa lalu yang ingin ia bayar, ternyata adalah hutang budi keluargamu sendiri kepada keluarganya. Saat kau terperangkap dalam lingkaran hutang budi yang tak berujung, siapa sebenarnya yang berhutang pada siapa? Sebelum kita urai benang kusut takdir ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Dracin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir karena setiap babnya akan penuh dengan ironi yang menyakitkan. Rina menatap tumpukan surat tagihan di atas meja dapur dengan tatapan kosong. Setiap lembarnya adalah pengingat akan badai yang telah menghantam keluarganya. Sejak ayahnya jatuh sakit setelah kehilangan pekerjaan, Rina menjadi satu-satunya tulang punggung. Gaji sebagai staf administrasi terasa seperti setetes air di tengah gurun kebutuhan. Ia merindukan masa remajanya yang sederhana namun tenang, masa di mana satu-satunya bebannya adalah tugas sekolah. Ia sering teringat pada seorang anak laki-laki pendiam dari masa lalunya, Dava, seorang pewaris kaya yang tiba-tiba kehilangan segalanya. Saat semua orang menjauhinya, Rina justru sering memberinya sebagian bekalnya, sebuah tindakan kebaikan kecil yang telah lama ia lupakan. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Di ambang pintu, berdiri seorang pria yang membuat napas Rina tercekat. Pria itu sangat tampan, dengan setelan jas mahal dan aura kekuasaan yang dingin. Namun, matanya, Rina mengenali mata itu. Mata yang sama yang dulu selalu terlihat sedih. "Dava?" bisiknya tak percaya. Pria itu mengangguk singkat, tatapannya tajam dan tak terbaca. Ia masuk tanpa diundang, matanya memindai apartemen kecil Rina yang sederhana. "Aku datang untuk membayar hutang," kata Dava, suaranya dalam dan datar. Rina bingung, hutang apa? Bekal makan siang 10 tahun yang lalu? Dava seolah bisa membaca pikirannya. "Kau adalah satu-satunya orang yang baik padaku saat aku tidak punya apa-apa. Aku tidak pernah melupakannya." Ia kemudian melakukan hal yang paling tidak terduga. Ia menatap lurus ke mata Rina. "Menikahlah denganku," katanya. Itu bukan lamaran romantis, itu adalah sebuah pernyataan bisnis. "Aku akan melunasi semua utang keluargamu. Aku akan menanggung semua biaya pengobatan ayahmu. Aku akan memberimu kehidupan yang tidak pernah kau bayangkan." Ia berhenti sejenak. "Ini bukan tentang cinta, Rina. Ini tentang hutang budi. Aku tidak suka berhutang." Rina hanya bisa berdiri mematung. Dunianya yang sudah kacau, kini dijungkir balikan oleh sebuah tawaran yang gila. Setelah malam tanpa tidur yang dipenuhi oleh pertimbangan antara logika dan keputusasaan, Rina akhirnya memberikan jawabannya. Ia menatap wajah ibunya yang lelah dan membayangkan ayahnya yang terbaring lemah. Ia tidak punya pilihan lain. "Aku setuju," katanya pada Dava melalui telepon, suaranya terdengar lebih mantap daripada yang ia rasakan. Tidak ada perayaan, tidak ada cincin pertunangan yang romantis, hanya ada serangkaian instruksi efisien dari asisten Dava. Seminggu kemudian, mereka berdiri di sebuah kantor catatan sipil yang sepi. Rina mengenakan gaun putih sederhana yang ia beli dari toko diskon. Dava mengenakan setelan jas yang sama dinginnya dengan ekspresinya. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, hanya ada 2 orang saksi dan seorang pengacara. Setelah janji suci yang terasa seperti penandatanganan kontrak itu selesai, mereka pindah, bukan ke sebuah rumah yang hangat, melainkan ke sebuah penthouse mewah yang terasa seperti museum, dingin, luas, dan tanpa sentuhan personal. Dava memberikan Rina sebuah kartu kredit tanpa batas dan seorang supir pribadi. "Gunakan apapun yang kau butuhkan," katanya. "Anggap saja ini kompensasi." Mereka tidur di kamar terpisah yang berada di ujung berlawanan dari apartemen raksasa itu. Komunikasi mereka minim, hanya sebatas basa-basi di meja makan yang panjangnya terasa seperti lapangan sepak bola. Rina mencoba mengisi hari-harinya.
Ia berhenti dari pekerjaannya atas permintaan Dava. Ia mencoba menikmati kemewahan yang ada, berbelanja di butik-butik mahal, namun setiap barang yang ia beli terasa seperti pengingat akan statusnya. Ia adalah seorang istri bayaran, sebuah pajangan mahal dalam sangkar emas yang Dava bangun untuknya. Ia sering melihat Dava di berita bisnis, seorang CEO misterius yang membangun kembali kerajaannya dari nol. Ia dikagumi karena kejeniusannya, ditakuti karena kekejamannya dalam berbisnis. Pria yang sama yang di rumah hanya memberinya keheningan. Rina merasa semakin kesepian. Ia telah diselamatkan dari badai finansial, namun kini ia terdampar di sebuah pulau mewah yang sunyi, bersama seorang pria asing yang secara hukum adalah suaminya. Rina berusaha keras untuk menemukan ritme dalam kehidupan barunya yang aneh. Ia mulai mendekorasi penthouse yang dingin itu, menambahkan sentuhan-sentuhan personal seperti tanaman hias dan bantal-bantal berwarna hangat, sebuah upaya sia-sia untuk menciptakan ilusi sebuah rumah. Dava tidak pernah berkomentar, namun Rina terkadang melihat pria itu berhenti sejenak untuk menyentuh sebuah vas bunga baru yang Rina letakkan di meja. Suatu malam, Dava pulang lebih larut dari biasanya. Ia tampak sangat lelah dan sedikit mabuk, sesuatu yang belum pernah Rina lihat sebelumnya. Saat ia melewati ruang tamu, ia tidak sengaja menjatuhkan map dokumen yang ia bawa. Kertas-kertas berhamburan di lantai. Rina, yang sedang membaca di sofa, segera membantunya memunguti. Saat itulah matanya menangkap sebuah nama perusahaan di salah satu kop surat, PT Sentosa Jaya. Nama itu terasa begitu familiar, seperti gema dari masa lalu yang menyakitkan. Sentosa Jaya? Tanya Rina tanpa sadar, menyerahkan kertas itu pada Dava. Dava mengambilnya dengan cepat, ekspresinya kembali mengeras. Hanya sebuah akuisisi kecil yang sudah selesai beberapa bulan lalu, jawabnya singkat, sebelum masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Namun, reaksi defensifnya justru menyalakan api kecurigaan di dalam diri Rina. Mengapa nama itu terasa begitu penting? Ia mencoba mengingat, Sentosa Jaya. Tentu saja, itu adalah nama perusahaan tekstil kecil tempat ayahnya bekerja selama hampir 20 tahun. Perusahaan yang tiba-tiba bangkrut, yang menyebabkan ayahnya kehilangan pekerjaan, pesangon, dan akhirnya kesehatannya. Rina mencoba menepis pikiran itu. Tidak mungkin, itu pasti hanya kebetulan. Ada ribuan perusahaan dengan nama yang mirip di negara ini. Namun, benih keraguan itu telah tertanam. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ia dihantui oleh sebuah nama, sebuah kebetulan yang terasa terlalu kejam untuk menjadi nyata. Dinding emas di sekelilingnya kini mulai menunjukkan retakan pertama. Kecurigaan itu menggerogoti Rina seperti penyakit. Ia harus tahu kebenarannya. Keesokan harinya, saat Dava sudah berangkat kerja, Rina mengakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Ia pergi ke kamar orang tuanya yang sederhana, ke tempat di mana semua kenangan pahit itu disimpan. Di dalam sebuah lemari tua yang berdebu, ia menemukan sebuah kotak kayu berisi barang-barang peninggalan ayahnya dari masa kerjanya. Tangannya gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya ada kartu identitas karyawan, beberapa foto lama, dan setumpuk surat. Di kartu identitas itu tercetak dengan jelas logo PT Sentosa Jaya, sebuah logo yang sama persis dengan yang ia lihat di dokumen Dava semalam. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia kemudian menemukan setumpuk surat pemutusan hubungan kerja. Ia membaca tanggalnya. Tanggal itu tepat beberapa hari setelah berita akuisisi besar yang dilakukan oleh perusahaan Dava, Phoenix Group, mengguncang dunia bisnis. Semua kepingan puzzle kini menyatu, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Jadi, ini bukanlah kebetulan. Perusahaan Dava, sang pahlawan yang datang untuk menyelamatkannya, adalah penyebab utama dari semua penderitaan keluarganya. Akuisisi agresif yang dipuji sebagai langkah bisnis yang jenius oleh media, ternyata adalah badai yang telah meratakan gubuk kecil milik keluarganya. Rasa terima kasih yang selama ini coba ia tanamkan di hatinya, kini berubah menjadi rasa sakit dan pengkhianatan yang luar biasa.
Ia menatap foto lama di dalam kotak itu, foto ayahnya yang tersenyum bangga menerima penghargaan sebagai karyawan teladan di Sentosa Jaya. Di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya yang ramah, ayah Dava. Jadi, hubungan keluarga mereka jauh lebih dalam dari yang ia kira. Ayahnya adalah karyawan setia dari keluarga Dava. Ironi itu terasa begitu kejam hingga membuat Rina ingin tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Pria yang ia nikahi untuk menyelamatkan keluarganya adalah putra dari pria yang pernah menjadi sandaran hidup keluarganya, yang kini justru telah menghancurkannya. Rasa terima kasih yang selama ini coba ia tanamkan di hatinya, kini berubah menjadi rasa sakit dan pengkhianatan yang luar biasa. Ia menatap foto lama di dalam kotak itu, foto ayahnya yang tersenyum bangga menerima penghargaan sebagai karyawan teladan di Sentosa Jaya. Di sampingnya berdiri seorang pria paruh baya yang ramah, ayah Dava. Jadi, hubungan keluarga mereka jauh lebih dalam dari yang ia kira. Ayahnya adalah karyawan setia dari keluarga Dava. Ironi itu terasa begitu kejam hingga membuat Rina ingin tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Pria yang ia nikahi untuk menyelamatkan keluarganya adalah putra dari pria yang pernah menjadi sandaran hidup keluarganya, yang kini justru telah menghancurkannya. Malam itu, Rina menunggu Dava pulang dengan perasaan campur aduk antara amarah dan kesedihan. Ia meletakkan kartu identitas lama ayahnya di atas meja makan marmer yang dingin. Saat Dava masuk, ia langsung melihat benda kecil itu. Wajahnya yang biasanya tenang menunjukkan sedikit kebingungan. "Ayahku bekerja di sana selama 20 tahun, kata Rina pelan, suaranya serak. "Dia adalah karyawan paling setia. Dia sangat mengagumi ayahmu." Dava menatap kartu itu, lalu menatap Rina. Ia mulai mengerti arah pembicaraan ini. "Rina, itu hanya bisnis," katanya, suaranya terdengar datar dan pragmatis. "Akuisisi adalah hal yang biasa, selalu ada restrukturisasi, selalu ada korban." Kata korban itu menusuk hati Rina. "Korban," balasnya, suaranya kini meninggi. "Ayahku bukan sekadar angka dalam laporan keuanganmu, Dava. Dia adalah manusia, manusia yang kehilangan segalanya karena langkah bisnismu itu." "Aku tidak tahu itu ayahmu," sahut Dava, nadanya mulai frustrasi. "Bagaimana aku bisa tahu? Itu hanya satu dari puluhan perusahaan kecil yang kami ambil alih tahun itu." Reaksinya yang logis dan tanpa emosi itu justru menakiti Rina lebih dalam. Ia tidak melihat ada penyesalan di mata Dava. Hanya ada justifikasi seorang CEO. "Jadi, jika kau tahu itu ayahku, apa kau akan berhenti?" tantang Rina. Dava terdiam sejenak. Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Dan kejujuran itulah yang paling menyakitkan. Bagi Dava, bisnis adalah bisnis, keluarga adalah keluarga, dua hal yang terpisah. Bagi Rina, keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. "Kau datang ke rumahku menawarkan diri sebagai pahlawan," kata Rina dengan air mata berlinang. "Kau membayar hutang budi," katamu. "Tapi kau membayar hutang itu dengan uang yang kau dapatkan dari menghancurkan hidup kami. Kau membakar rumahku, lalu kau datang menawarkan seember air untuk memadamkannya." Pertengkaran hebat itu menjadi puncak dari semua kesalahpahaman mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berasal dari dunia yang berbeda. Mereka berasal dari planet yang berbeda. "Hutang budi!" teriak Dava di tengah pertengkaran mereka yang memanas. Rasa frustrasinya akhirnya meledak. "Kau tidak tahu apa artinya berhutang budi, Rina. Saat aku kehilangan segalanya, saat semua orang yang mengaku sebagai teman meninggalkanku, hanya kau yang datang, memberiku sebagian bekalmu setiap hari tanpa meminta imbalan apapun. Hanya kau yang membuatku merasa masih menjadi manusia. Hutang itulah yang coba ku bayar." Gairah dalam suara Dava membuat Rina terdiam. Ia tidak pernah tahu bahwa tindakan kecilnya di masa lalu memiliki dampak sebesar itu bagi Dava. Ia selalu menganggapnya sebagai hal sepele. Keesokan harinya, dengan perasaan yang masih kacau, Rina mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Ia butuh jawaban. "Ayah," tanyanya pelan, "kenapa dulu ayah menyuruhku untuk selalu baik pada Dava?" Ayahnya, yang kini sudah lebih tua dan rapuh, tersenyum lemah.
Karena keluarga mereka adalah orang baik, jawabnya. Ia kemudian menceritakan sebuah kisah yang tidak pernah Rina dengar. Bertahun-tahun yang lalu, saat Rina masih sangat kecil, ibunya pernah sakit parah dan membutuhkan operasi mahal. Ayahnya, yang saat itu hanya seorang karyawan biasa, tidak punya uang. Ia sudah putus asa. Saat itulah ayah Dava, bosnya, datang. Tanpa diminta, ia menanggung semua biaya rumah sakit menyelamatkan nyawa ibu Rina. Keluarga Adiwangsa telah memberikan kita kehidupan kedua, Nak, kata sang ayah dengan mata berkaca-kaca. Saat mereka jatuh, ayah tidak punya apa-apa untuk membantu mereka. Satu-satunya yang bisa ayah lakukan adalah memastikan putra mereka tidak merasa sendirian. Ayah memintamu untuk baik padanya karena itu adalah cara kita untuk membalas hutang budi kita. Rina terduduk lemas. Jadi, semua ini adalah sebuah lingkaran setan. Dava menikahinya untuk membayar hutang budi atas kebaikannya. Dan kebaikannya itu ternyata adalah cara keluarganya untuk membayar hutang budi pada keluarga Dava. Seluruh fondasi pernikahan mereka, seluruh alasan dibalik pengorbanan dan penyelamatan mereka ternyata hanyalah sebuah transaksi hutang piutang lintas generasi yang rumit dan tak berujung. Malam itu, saat Rina kembali ke penthouse, ia menemukan Dava sedang duduk sendirian di balkon, menatap lampu kota dalam diam. Rina menghampirinya, membawa serta kebenaran baru yang ia dapatkan. Ia menceritakan semua yang dikatakan ayahnya, tentang kebaikan ayah Dava, tentang hutang budi keluarganya. Dava mendengarkan dalam keheningan yang pekat, wajahnya yang biasanya keras kini menunjukkan ekspresi yang rapuh. Jadi, kebaikan Turus yang selama ini menjadi satu-satunya kenangan hangat dari masa kelamnya, ternyata juga merupakan sebuah transaksi, sama seperti pernikahannya. Jadi, kita impas sekarang, kata Dava pelan, suaranya terdengar pahit. Hutangmu lunas, hutangku juga lunas. Sepertinya begitu, jawab Rina. Fondasi pernikahan mereka yang dibangun di atas konsep hutang budi kini telah hancur. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk bersama. Yang tersisa hanyalah dua orang asing yang terikat oleh surat nikah dengan masa lalu keluarga yang saling terkait, namun hatu yang terasa semakin jauh. Selama beberapa hari berikutnya, mereka hidup dalam keheningan yang canggung. Tidak ada lagi pertengkaran, namun juga tidak ada lagi percakapan. Mereka seperti dua hantu yang menghuni rumah yang sama. Namun, di tengah kehampaan itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tanpa beban hutang budi, mereka mulai melihat satu sama lain sebagai individu. Rina melihat Dava bukan lagi sebagai pahlawan atau penjahat, melainkan sebagai seorang pria yang juga memiliki lukanya sendiri. Dava melihat Rina bukan lagi sebagai objek yang harus ia selamatkan, melainkan sebagai seorang wanita yang kuat dan memiliki prinsip. Suatu malam, Dava menemukan Rina sedang menangis diam-diam saat melihat foto ayahnya. Tanpa berkata apa-apa, Dava duduk di sampingnya dan hanya menemaninya dalam diam. Sebuah gestur kecil, namun terasa lebih tulus daripada semua kemewahan yang pernah ia berikan. Itulah awal dari percakapan mereka yang sebenarnya. Mereka mulai berbicara bukan tentang masa lalu atau hutang piutang, melainkan tentang diri mereka sendiri. Proses mengenal satu sama lain terasa canggung dan lambat, seperti belajar berjalan kembali setelah lama terluka. Mereka menemukan hal-hal kecil tentang satu sama lain. Rina mengetahui bahwa Dava, sang CEO kejam, ternyata sangat menyukai film-film komedi romantis murahan. Dava mengetahui bahwa Rina, gadis yang tampak lembut, ternyata sangat kompetitif saat bermain catur. Mereka mulai melakukan hal-hal bersama, bukan sebagai bagian dari transaksi, melainkan karena keinginan tulus. Dava menemani Rina mengunjungi ayahnya di rumah sakit, berbicara dengan pria tua itu bukan sebagai menantu, melainkan sebagai putra dari seorang sahabat lama. Rina membantu Dava menyusun proposal untuk sebuah program amal, memberikan sentuhan manusiawi pada strategi bisnisnya yang dingin. Di tengah semua itu, sebuah perasaan baru yang tidak mereka duga mulai tumbuh. Sebuah perasaan yang tidak didasari oleh rasa bersalah atau kewajiban. Perasaan itu lahir dari tawa bersama di tengah malam, dari percakapan yang mendalam, dari rasa saling menghormati yang tulus. Itu adalah cinta.
Suatu sore, Dava mengajak Rina ke sebuah taman yang tenang. Tidak ada setelan jas mahal atau gaun mewah, hanya ada mereka berdua. "Rina," kata Dava, suaranya terdengar sedikit gugup, sesuatu yang sangat tidak biasa baginya. Ia berlutut di hadapan Rina, mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sebuah cincin yang indah. "Pernikahan pertama kita didasari oleh hutang budi," katanya, menatap mata Rina dengan tulus. "Aku ingin memulainya lagi, kali ini dengan alasan yang benar." Ia membuka kotak itu. "Rina, maukah kau menikah denganku? Bukan untuk membayar hutang, bukan karena masa lalu, tapi karena aku mencintaimu dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu." Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Rina. Lingkaran setan hutang budi itu akhirnya putus, digantikan oleh sebuah lingkaran cinta yang baru. Ia mengangguk. "Ya, aku mau." Di taman itu, di atas abu dari pernikahan transaksional mereka, lahirlah sebuah janji baru yang dibangun di atas fondasi yang paling kuat, cinta yang tulus dan setara. Dan begitulah akhir dari sebuah pernikahan yang dimulai sebagai transaksi, namun berakhir sebagai sebuah deklarasi cinta yang tulus. Kisah Rina dan Dava mengajarkan kita bahwa hutang budi terbesar bukanlah uang atau materi, melainkan kebaikan hati, dan satu-satunya cara untuk membayarnya adalah dengan cinta yang setara. Mereka berhasil memutus lingkaran hutang piutang masa lalu untuk memulai lembaran baru yang mereka tulis sendiri. Terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan rumit mereka dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang lebih mengejutkan? Saat Rina tahu Dava adalah penyebab masalahnya, atau saat mereka berdua sadar kebaikan mereka adalah hutang budi yang tumpang tindih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya, dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan kisah-kisah takdir yang rumit lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.